Alhamdulillah kalau sudah merasa nyaman. Oh ya, ini dengan Ananda siapa ya? Saya dari Palupi. Biasanya dipanggil dengan nama Palupi. Oh baik, Ananda Palupi. Ananda Palupi sekarang sudah kelas berapa? Kelas 12. Oh, sudah kelas 12 ya. Berarti udah mau lulus ya? Ya. Oh, kelas 12 ya. Bagaimana rasanya menjadi kelas 12? Senang karena sebentar lagi mau lulus. Tapi kadang juga sedih karena akan meninggalkan sekolah ini dan teman-teman lainnya. Sudah menjadi kakak kelas yang menjadi contoh buat adik kelasnya yang jadwalnya sudah mulai banyak karena bertambahnya kelas dari guru dari mapel yang akan diujikan. Oh iya. Kalau boleh tahu, Ananda Palupi tinggal di mana ya? Di Tangerang Magetan. Biasanya kalau ke sekolah diantar atau naik sepeda motor sendiri? Naik sepeda motor sendiri. Nah, berarti Ananda Palupi sudah mempunyai SIM ya? Iya, sudah Bu. Barusan saya membuatnya waktu umur saya sudah 18 tahun. Saya langsung membuat KTP, habis itu langsung SIM agar mudah kalau pergi ke sekolah. Oh iya, bagus. Itu keputusan yang tepat. Kalau di sekolah, apakah Ananda Palupi juga mengikuti ekstrakurikuler? Iya. Ananda Palupi mengikuti ekstrakurikuler apa ya? Menari. Bagaimana mengikuti ekstrakurikuler menari di sekolah? Asik. Banyak pengalaman. Apakah di kelas ada pelajaran yang Ananda Palupi sukai? Ada. Apa? Bahasa Indonesia. Oh iya. Mengapa suka pelajaran bahasa Indonesia? Mudah dimengerti. Ya, karena bahasa sendiri ya. Oh ya, apakah Ananda Palupi juga ada hobi yang disukai? Ya, tentu ada Bu. Hobi saya ada 2. Yang pertama berolahraga. Saya menyukainya dari SMP karena membuat kita sehat, terus menambah kekebalan tubuh karena sering berolahraga biar tidak sakit-sakit. Terus menjadi kuat dan bisa mengikuti seperti aksoma dan lain-lainnya. Yang kedua, hobi saya bersepeda karena mungkin dengan bersepeda saya bisa menikmati suasana-suasana desa, jalan raya seperti sawah, kayak gunung mungkin, terus sungai seperti itu, dan menikmati sejuknya suasana pagi hari. Iya, bagus sekali hobinya. Mungkin bisa diteruskan. Apakah Ananda Palupi juga memiliki saudara? Punya 4. Oh iya. Ananda Palupi sendiri anak ke-4 dari 4 bersaudara. Berarti Ananda Palupi ini anak terakhir ya? Ya. Bagaimana perasaannya menjadi anak terakhir? Senang karena punya banyak kakak. Sepertinya kedatangan Ananda Palupi di sini ada yang ingin disampaikan kepada Ibu. Ada.
ingin bercerita tentang yang saya alami akhir ini. Oh iya. Namun sebelum kita mulai, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, apakah Ananda Palupi sudah pernah mengikuti proses konseling sebelumnya? Belum, baru pertama kali ini. Oh, ini baru pertama kali ya? Oke, maka dari itu Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah suatu bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseling. Konselor di sini adalah Ibu dan konseling di sini adalah Ananda Palupi. Di sini bimbingan dan konseling bertujuan untuk membantu Ananda Palupi menemukan titik terang atau sebuah solusi dari permasalahan yang Ananda Palupi hadapi saat ini. Nah, di bimbingan konseling juga terdapat asas-asas, yaitu seperti asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, dan juga asas kekinian. Nah, asas kesukarelaan di sini nanti Ananda Palupi tidak perlu terpaksa untuk bercerita karena Ananda Palupi sendiri yang berkeinginan untuk bercerita dan tidak ada paksaan dari orang lain. Nah, selain itu juga ada asas kekinian. Asas kekinian di sini Ananda Palupi bisa menceritakan permasalahan terbaru yang sedang Ananda Palupi alami saat ini juga. Yang terakhir juga ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan di sini Ananda Palupi tidak usah merasa takut akan terbongkar ataupun permasalahannya akan terdengar di mana-mana karena Ibu akan menjamin kerahasiaannya karena ini juga tugas dari konselor. Nah, sampai di sini apakah Ananda Palupi sudah mengerti? Ya, mengerti. Nah, karena Ananda Palupi mengerti, kita lanjut kesepakatan waktu terlebih dahulu. Ibu ingin bertanya, apakah setelah ini Ananda Palupi memiliki jam mata pelajaran lain? Ya, ada. Jam berapa? Jam 10. Oh iya, jam 10 ya. Baik, nanti kira-kira Ananda Palupi butuh proses konseling berapa lama? 20 menit. 20 menit ya. Berarti nanti kemungkinan kita akan selesai pukul, ini sekarang kan pukul setengah 10. Berarti nanti kemungkinan selesainya pukul 9 lebih 50 atau jam 10 kurang 10. Jadi nanti masih ada 10 menit untuk Ananda Palupi mempersiapkan ke pelajaran berikutnya. Sampai di sini apakah Ananda Palupi sudah mengerti? Ya, saya mengerti. Nah, karena Ananda Palupi sudah mengerti, maka kita bisa mulai selanjutnya. Nah, Ananda Palupi bisa memulai menceritakan permasalahan yang sedang Ananda Palupi hadapi saat ini. Iya. Ya, jadi akhir ini saya itu sering begadang karena main game. Terus saya bangunnya kesiangan karena di sekolah itu masuknya setengah 7. Nah, saya itu berangkat dari rumah setengah 7. Akhirnya sampai sekolahan itu terlambat. Itu tidak 1 kali 2 kali, tapi berkali-kali. Akhirnya dapat hukuman. Terus saya merasa malu sama guru karena mungkin pikirannya karena guru bisa menilai jelek diri saya karena sering telat. Saya merasa membuang-buang waktu ya, di malam hari karena saya sudah kelas 12. Sebenarnya kelas 12 itu saya tidak bisa membagi waktu, tapi saya menghabiskan waktu itu dengan bermain game di malam hari. Dan seharusnya itu kalau kelas 12 itu sudah tidak melakukan hal-hal yang membuang waktu. Nah, saya itu
Selain itu juga berpengaruh di dalam kelas, seperti kadang tidur di kelas, tidak memperhatikan guru, tidak berkonsentrasi. Nah, saya tidak berkonsentrasi di saat pelajaran di kelas yang dulunya saya peringkatnya besar menjadi 2 guru besar. Saya takut mengecewakan orang tua saya karena jawabannya tidak jelas dan menjadi malas untuk pergi ke sekolah. Sampai akhirnya orang tua saya dipanggil ke sekolah karena saya sering tidur di kelas dan tidak berkonsentrasi. Ini membuat saya malu dan berdampak kepada aktivitas saya. Oh, berarti di sini Ananda Palupi merasa malu ya karena sering terlambat sekolah. Ya, Bisa diceritakan lebih dalam bagaimana malu yang dirasakan oleh Ananda Palupi? saya merasa malu karena saya merasa dijauhi oleh teman-teman saya. Saya juga merasa stres dan dipandang jelek oleh guru. Jadi Anda saat itu stres. Bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan stres tersebut? Ya, stres Bu, karena saya tidak bisa mengikuti pelajaran dan berkonsentrasi sering telat juga. Sampai akhirnya saya tidak mempunyai teman, tidak ada teman ngobrol dan teman mengerjakan tugas. Teman saya pun juga sering menyindir saya, sampai-sampai teman beda kelas mengetahui kejelekan yang sering saya lakukan. Oh begitu, jadi Anda sering disindir. Disindir seperti apa yang Anda maksud? Ya, disindir Bu, karena sering telat dan jarang mengerjakan tugas. Disindir yang awalnya nilainya bagus kok malah jelek gara-gara main game online, dan cerita-cerita ke teman-teman beda kelas yang lain. Sampai akhirnya saya berdebat dengan teman karena membela diri saya sendiri, dan di sana kegaduhan terjadi sehingga membuat heboh di sekolahan. Lalu saya dan teman saya dipanggil oleh guru saya dan dimarahi. Lalu setelah itu apa yang Ananda Palupi lakukan? Ya, saya langsung meminta maaf Bu, dan karena disuruh guru, teman saya pun langsung memaafkan saya di ruangan saat itu. Tapi sesampainya di kelas, teman saya menjelek-jelekkan saya lagi dan mempengaruhi teman-teman yang lain, sampai akhirnya saya dicap dengan anak nakal. Mengapa teman-teman Ananda Palupi bisa menganggap Ananda Palupi ini sebagai anak yang nakal? Ya, karena tadi Bu, saya sering terlambat, sering juga tidak paham. Akhirnya saya tidak mengerjakan PR dan dianggap anak nakal oleh teman-teman saya. Oh begitu. Baik, tadi di awal Ananda Palupi menceritakan bahwa Ananda Palupi ini merasa malu dan juga tidak berkonsentrasi karena sering terlambat sekolah. Dan di akhir cerita tadi Ananda Palupi mengatakan bahwa Ananda Palupi ini sedang merasa sedih karena dijauhi oleh teman-teman dan juga dianggap buruk oleh guru. Nah, dari kedua hal tersebut, mana yang membuat Ananda Palupi merasa sangat gelisah? Yang paling membuat saya gelisah adalah rasa sedih tadi Bu, karena sudah dianggap jelek
dan tidak ada teman lagi. Guru pun menganggap saya tidak patut untuk dicontoh. Orang tua saya juga kecewa atas perilaku saya dan nilai saya yang menurun. Jadi menurut pandang saya di sini, Ananda Palupi ini merasa malu dan juga sedih karena sering terlambat pergi ke sekolah. Mungkin hal tersebut disebabkan karena Ananda Palupi juga sering bermain gadget ataupun game yang ada di handphone hingga larut malam. Nah, mungkin Ananda Palupi juga bisa mengurangi hal tersebut agar Ananda Palupi bisa lebih tidur cepat dan juga tidak bangun kesiangan untuk keesokan harinya dan bisa pergi ke sekolah dengan tepat waktu. Oh ya, berarti saya itu tidak boleh begadang lagi ya Bu, biar nilai saya tidak jelek lagi dan teman saya tidak menjauhi saya, agar saya bisa berprestasi lagi dan membahagiakan orang tua serta menjadi murid yang berprestasi lah. Iya, keputusan yang Ananda Palupi ambil sudah benar. Nah, sampai di sini apakah Ananda Palupi sudah merasa tenang? Ya Bu, saya sudah sedikit merasa tenang. Alhamdulillah kalau Ananda Palupi sudah merasa tenang. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, Ibu ingin mengambil terlebih dahulu intisari kita hari ini. Jadi di sini dikatakan bahwa Ananda Palupi merasa malu dan juga sedih karena sering terlambat pergi ke sekolah. Hal tersebut menyebabkan Ananda Palupi menjadi tidak konsentrasi saat belajar di kelas, dan Ananda Palupi juga tidak paham terhadap pelajaran yang didapat, sehingga Ananda Palupi merasa bingung dan juga tidak pernah mengerjakan tugas yang didapat dari guru. Nah, selain itu di sini teman-teman Ananda Palupi menjadi menjauhi Ananda Palupi karena menganggap Ananda Palupi sebagai anak yang nakal, dan guru-guru juga berpikiran buruk terhadap Ananda Palupi. Nah, setelah mungkin dari sini Ananda Palupi bisa memperbaiki diri dan juga bisa lebih sedikit mengurangi waktu untuk bermain handphone, ataupun juga bisa menjauhkan handphone ketika Ananda Palupi sedang belajar, agar Ananda Palupi bisa mengerjakan tugas lebih fokus lagi, dan juga Ananda Palupi bisa melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat selain bermain handphone. Hal tersebut juga bisa menjadi Ananda Palupi agar tidak membuang waktu sia-sia hanya untuk bermain handphone, dan bisa memanfaatkan waktu di malam hari dengan sebaik mungkin, dan Ananda Palupi juga bisa tidur lebih cepat agar nanti Ananda Palupi tidak kesiangan dan terlambat lagi untuk kedepannya. Ya Bu, terima kasih atas saran dan bimbingannya. Nah, baik, Ibu harap setelah ini Ananda Palupi bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin dan tidak mengulangi kesalahan yang telah Ananda lakukan sebelumnya. Nah, karena waktunya sudah habis, jadi kita bisa akhiri pertemuan kita sampai di sini.
Dan jika nanti Ananda Palupi memiliki masalah atau ingin bercerita dan juga berkonsultasi kepada Ibu, Ananda bisa datang kembali kepada Ibu. Iya Bu, saya izin pergi ke kelas dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.